yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk membersihkan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau meyakini bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan kasih kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur keluar daripada kita merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Siapa yang tak kenal Bung Tomo? Pahlawan nasional yang pidatonya dapat mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sutomo, atau lebih dikenal Bung Tomo, adalah satu dari deretan pahlawan berjasa pada kemerdekaan, seperti Thomas Matulesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Ibu Poncor. Bung Tomo berperan besar dalam pertempuran 10 November 1945, di saat rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda. Sosoknya dikenal sebagai seorang patriot yang berani melawan penjajah dan berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Dengan pidatonya, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat para pejuang yang sedang bertempur di medan laga Surabaya. Ini dia naskah pidato legendaris dari pahlawan bangsa Bung Tomo. Tepat pada 10 November 77 tahun silam, dengan suara lantang Bung Tomo berteriak merdeka, dan rakyat Indonesia pun seketika berkobar semangat juangnya. Kejut dan marah, seorang perwira tingginya gugur dalam kekacauan yang bahkan belum lagi bisa disebut sebagai pertempuran.
Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Lebih tragis lagi, selama Perang Kedua itu tidak ada perwira tinggi mereka yang jadi korban di arena pertempuran. Tidak di wilayah mereka di Eropa maupun di medan-medan pertempuran lain di Afrika dan Asia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi peristiwa besar yang tercatat abadi dalam sejarah dunia. Bukan hanya untuk Inggris, sang pemenang Perang Dunia Kedua, juga bagi Indonesia yang berabad-abad menjadi kaum jajahan, sampai kemudian berjuang habis-habisan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan.